Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau mendengar firman Tuhan di dalam penelal Alkitab PAD kategorial perempuan di gereja kita. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan ini Tuhan masih memberikan kepada kami, khususnya kelompok kaum ibu di tengah-tengah gerejamu, atau bahkan yang ada beribadah di rumah untuk mendengar sabdamu yang kudus. Sebentar kami Bapa mau mendengar Engkau melalui firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami ibu-ibu seluruh jemaat-Mu boleh bersedia mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus, sampailah kita kepada pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Yesus, di dalam khotbah renungan PA ini timbul satu penyataan, dan ini menjadi isi renungan kita. Yang pertama, air untuk hidup atau hidup untuk air. Apa bedanya? Air untuk hidup atau hidup untuk air. Apa bedanya? Ibu-ibu, betapa bernilainya, berharganya air dalam kehidupan kita sehari-harian. Karena tubuh kita ini dikatakan 60-70% adalah mengandung cairan atau air. Apabila tubuh kekurangan air, maka tubuh berusaha mencari jalan mengambil sumber air dari komponen tubuh ini. Apakah dari darah misalnya? Sehingga kadar air dalam darah akan berkurang dan darah menjadi kental. Hati-hati. Pada akhirnya perjalanan darah akan terganggu dan akan berkurang transportasi oksigen dan zat-zat makanan akan terganggu. Jika perjalanan darah melintasi otak terganggu dan tidak optimal, saudara-saudara, maka menimbulkan penyakit stroke. Hati-hati. Jika perjalanan darah yang kental melewati ginjal juga, akhirnya kerja ginjal terganggu, maka ginjal akan rusak. Akhirnya cuci darah, hemodialisis. Maka tubuh membutuhkan asupan air
minimal 8 gelas per hari. Begitu pentingnya air dalam kehidupan kita, ibu-ibu ya. Ibu-ibu masak air, mencuci piring, menyuci pakaian dan lain sebagainya. Kalau mati listrik, sumur bor macet, pump leding macet, betapa kita susahnya. Oleh sebab itu, sekali lagi betapa perlunya air ini. Sehingga kalau tubuh kita kekurangan air akan terjadi dehidrasi. Dehidrasi di dalam bentuk jasmani, bagaimana pula dehidrasi iman. Ini menjadi pergumulan kita harinya. Itu sebabnya jika terjadi dehidrasi di dalam jasmani ini, kesehatan kita akan terganggu. Toksin-toksin jahat juga payah keluar, terganggu fungsi ginjal, nafsu makan kurang, kulit tidak cerah, macam-macam lah. Sirkulasi pembentukan kehidupan ini akan terganggu karena asupan air sangat tidak sempurna. Ada satu cerita, saudara-saudara, ibu-ibu, pada tahun 60-an ada kelompok musik namanya Kingston Trio merilis lagu Desert Pite, menceritakan seorang koboi yang sedang kehausan, dan ketika dia melintasi padang gurun, ia menemukan pompa air, namun pompa air manual, dan di pompa air itu dia meninggalkan satu tulisan, selembar catatan untuk para pembaca yang hendak minum dari dalam kendi air yang ada. Dan bagaimana dia menuliskan tulisan itu sehingga air yang dipakai boleh diminum, tetapi catatan yang dibuat di Serpete adalah supaya air itu dipergunakan untuk memancing pompa agar mengeluarkan air dari tanah. Bayangkan ibu-ibu, koboi itu menolak, tergoda untuk meminum air dalam kendi, dan dia akan gunakan sesuai petunjuk yang tertulis. Sebagai upah dari ketaatannya, ia memperoleh air dingin segar setelah dipompa dan berlimpah air memuaskan dahaganya. Jika dia tidak mempercayai pesan itu, ia hanya memperoleh air hangat dalam kendi, tapi tidak akan memuaskan dahaganya. Pertanyaan di atas sama dengan yang di atas. Air untuk hidup atau hidup untuk air, apa bedanya? Yang kedua, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasih Yesus, ketiadaan air untuk hidup menimbulkan sungut-sungut. Dan ini sering di rumah pun kali ya. Perjalanan orang Israel keluar dari Mesir bukan perjalanan enak, panjang dan sangat melelahkan, melintasi gurun yang panjang dan berbahaya. Di samping panas yang begitu menyengat siang hari, malam juga dingin. Adalah kewajaran memang perjalanan ini sangat melelahkan. Di padang gurun sulit menemukan sumber air yang disebut oase. Dicitrakan dalam nats ini, dalam perjalanan ke padang gurun Sur selama 3 hari tidak ada mereka menjumpai air atau tidak mendapat air. Sungguh pengalaman yang tidak enak dibandingkan dengan hidup di Mesir. Walaupun tentunya tenaga mereka diperas Firaun, dipekerjakan paksa rodi, diperbudak untuk menghasilkan irigasi yang baik dari sumber air Nil yang melimpah. Hal ini sadari bangsa Israel sebenarnya. Selama 400 tahun mereka perbudak, tapi mereka menikmati yang diperbudak itu. Allah datang membebaskan mereka dari Mesir dengan tangan yang kuat dan menyeberangkan mereka melewati Laut Merah atau Laut Teberau.
bahwa Tuhan telah mendengar seruan, jeritan penderitaan kesengsaraan umatnya. Kini umat dalam perjalanan panjang menuju Kanaan. Itu ceritanya dalam nats ini. Pahit getirnya harus dijalani, dilalui. Itu jelas. Dan mereka diuji imannya kini. Mengapa? Bagaimana kesetiaan dan pengenalan mereka terhadap Tuhan Allah yang membebaskan mereka dari Mesir. Sebenarnya enak perjalanan mereka. Tuhan menyertai tidak hanya siang hari dengan tiang awan dan malam dengan tiang api, namun juga memperlengkapi mereka dengan aturan perintah Torah sebelum masuk ke Kanaan, tanah perjanjian. Perjalanan 3 hari setelah peristiwa Teberau, saudara-saudara, ada yang menarik ibu-ibu, di mana masih segar. 3 hari mereka menaikkan pujian atas mujizat Allah menyeberangkan mereka lewat Laut Merah, tapi kini lewat menjadi sungut-sungut. Mulut yang sanggup memuji Allah, namun dengan mulut yang sama sekejap saja menjadi sanggup melawan Allah. Awas. Apakah sebenarnya umat ketiadaan air sehingga mereka berkata, apakah yang harus kami minum? Apakah dalam perjalanan mereka memang benar-benar tidak dapat air sehingga di Mara mendapat air yang pahit? Ini pertanyaan menarik ibu-ibu. Persoalan utama sebenarnya bukanlah kehausan atau kelaparan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan perjalanan umat Israel, ibu-ibu, bahwa mereka sebenarnya diperlengkapi Tuhan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mati kehausan. Semua sehat. Semua dipelihara Tuhan. Sesungguhnya mereka tidak kehabisan air. Pasti ada persediaan air di bawah mereka dalam bekal perjalanan. Tetapi pemeliharaan mujizat Allah akan nyata. Mengapa? Ada nats yang mengatakan sedangkan tali kasut atau pakaian tidak ada yang rusak selama 40 tahun. Ibu-ibu bisa bayangkan. Bukankah ini mujizat? Baik, buktinya mana? Kita baca buka Alkitab Ibu. Ulangan 29 ayat 5 menyebut, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Wah, itu luar biasa. 40 tahun Tuhan memelihara. Kasut, sepatu tidak rusak, pakaian juga tidak rusak, apalagi air. Bisa diperlengkapi Allah. Nah, kini persoalan apa? Perjalanan di padang gurun ibu-ibu yang tidak ada, itu sebenarnya mencobai iman mereka. Apakah mereka percaya kepada Tuhan atau tidak? Memang kenyataan sampai di Mara, bagaikan pucuk ulam pun tiba yang didapat air. Air apa? Hasilnya, perjalanan 3 hari terasa terobati dengan adanya mata air di Mara untuk menghilangkan dahaga mereka, tapi ternyata airnya begitu pahit. Mara, air pahit, beracun. Benarkah? Nah, menjadi persoalan mereka bersungut-sungut setelah meminum air itu. Apa sungut-sungut mereka? Ini yang ketiga. Apakah yang akan kami minum? Ibu-ibu yang dikasih Yesus, pertanyaan sungut-sungut Israel, apakah yang akan kami minum? Bisa terjadi sungut-sungut ini dalam kehidupan kita hari lepas hari, tentu dalam versi yang berbeda. Namun perlu dipertanyakan motivasi karena sungut-sungut ini didorong kecewa atau memang tidak ada sama sekali yang mau diminum. Perjalanan kekristenan tidak selamanya berjalan mulus, itu harus kita sadari.
Ada kalanya melewati jalan yang penuh kerikil, berbatu tajam, terjal curam. Pengalaman hidup yang manis dan pahit pun harus kita rasakan sebenarnya. Di ayat 23 orang Israel meminum air yang pahit, rasanya dimarah. Kini kita dihadapkan pula dengan pertanyaan bagaimana sikap hati kita tatkala dihadapkan dengan kepahitan hidup ini. Apakah kita mampu bersyukur dengan pertanyaan seperti orang Israel? Apakah seperti itu? Apa yang harus kami minum? Ibu-ibu jangan cepat lupa, ingat pertolongan Tuhan senantiasa ada. Kadang-kala kita tidak sadari, yang ada hanya omelan, mengeluh, sungut-sungut. Itu adalah tanda ketidakpercayaan mereka terhadap kuasa Tuhan. Musa tidak terpengaruh akan sungut-sungut itu, dan dia tetap berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan memang menunjukkan pertolongannya, jalan keluar. Yang pahit diubah menjadi manis. Mereka pun dapat meminum air itu. Allah peduli. Dia membebaskan Israel dengan mukjizat. Mustahil Allah membiarkan umatnya mati kehausan, tidak mungkin itu. Persoalannya apakah umat Israel percaya atau tidak? Percaya itu berarti mempercayakan diri kepada Allah dengan hidup menurut kehendaknya. Tuhan mampu membalikkan keadaan yang pahit menjadi manis. Semuanya itu terjadi sama seperti yang dikatakan di ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu akan perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang kutimpakan kepada orang, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kadangkala ibu-ibu, kejadian yang pahit membuat kita pedih, itu kenyataan. Tetapi Tuhan mampu mengubah keadaan. Asal kita sungguh-sungguh bersedia mendengar firman Tuhan dan melakukan apa yang benar dan setia. Kalau dimarah yang pahit, maka hal-hal yang keluar dari kehidupan kita adalah kepahitan. Sungut-sungut, pemikiran yang negatif, kecurigaan, kebencian, dan lain sebagainya yang keluar dari diri ini, itu berarti hidup kita seperti dimarah. Kenapa ini bisa terjadi, saudara-saudara, ibu-ibu? Karena kita kecewa, kesepian, merasa tidak dimengerti orang lain. Takut apa yang akan terjadi dalam hidup kita yang tertekan ini, maka kita refleksikan dalam hidup apa yang harus kita minum. Banyak yang kita hauskan ibu-ibu dalam hidup ini, namun pertanyaan topik ini membuat kita tergerak berbuat. Banyak yang harus kita lakukan, baik perubahan dalam hidup ini. Ibu-ibu, apa yang kami minum itu pertanyaannya adalah model orang yang stres, depresi, hingga dehidrasi iman. Maka jawaban satu-satunya percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Supaya dapat kita minum dan lepas dari dahaga dosa itu, syaratnya kita ingat lagu Paso ungu-ungu mi paso. Dan ingat cerita Ayub, dia berkata, kita selama ini mengecap yang manis, bukankah yang pahit juga tidak akan kita rasakan? Tapi yakinilah ibu-ibu, Tuhan mampu merubah yang pahit menjadi yang manis. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Berkati itu, dan banyak yang kami hauskan, yang akan kami minum di dunia ini, tetapi tidak menyegarkan hidup kehidupan kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang mampu memberikan hidup yang terbaik bagi kami. Kami tidak bersungut-sungut, tetapi meyakini, percaya akan kuasa-Mu yang akan Engkau berikan kepada kami. Itu sebabnya Bapa, mampukan kami mengerti kehendak-Mu.
Terima kasih atas segalanya, dan Tuhan, kami yakin percaya Engkau menyertai perjalanan hidup kami sepanjang hari lepas hari sampai ke depan. Dan kami harus buang sungut-sungut yang tiada artinya. Terberkatilah kaum ibu, semua kerjanya, karyanya, persekutuannya di rumah, mengasuh dan bahkan bekerja. Itu yang terindah, dan yang akan dilakukan adalah seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin.